Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Tung. Sehat Pak Tung ya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Bang Jai. Waalaikumsalam Ustaz Asep. Ustaz, kalau kan ada juga yang putus nyambung tuh, cerai, nikah lagi. Rujuk. Hah? Ya rujuk gitu. Cerai, rujuk lagi, cerai, rujuk lagi. Itu gimana itu? Dari pandangan secara ininya ya, logikanya. Saya nggak tahu persis, tapi kalau memang itu terjadi bisa aja anak-anaknya yang meminta. Ada juga yang karena dia tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri sehingga dia dompleng lagi seperti itu. Macam-macam. Ada juga dia secara hati kasihan dengan yang dia sudah pisah, mamanya. Macam-macam Ustadz, yang disitulah menceritakan bahwa dia tidak tidak istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Menurut saya ya, kalau memang dia memang menjalankan syariat Islam itu dengan baik dan istiqomah, ya kalau memang dia rasa pasangannya memang tidak menjadikan manfaat untuk dia di akhirat, bukan di dunia, selesai sudah. Mau WA, nggak perlu WA. Menurut saya, betul ya Tung ya? Betul. Nah betul. Kalau udah selesai, finish. Nah itu gurunya Pak Tung, kalau selesai finish. Serius? Iya. Serius. Saking nggak mau WA-an, banteng HP-nya. Nah itu nggak mau WA-an lagi itu Ustadz maksudnya. Iya. Oke. Nah sekarang gini Ustaz, kalau misalnya udah terjadi perceraian, apapun itu permasalahannya di masa lalu, apakah karena doanya, kemudian juga ya tidak melihat kepada diri. Nah sekarang terjadi perceraian, ini terhadap anak-anak atau keturunan kalau memang ada, itu seperti apa nih Ustaz? Apakah akan berpengaruh terhadap psikologinya, kemudian apakah ini juga akan menular kepada anak-anaknya nanti gitu Ustaz? Kalau yang sering saya amati dari pertanyaan Ustadz ini, biasanya anak itu juga tergantung dari genetik orang tuanya. Oh, kalau orang tuanya sering berantem, ya anaknya itu pasti begitu. Nanti juga akan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Paham ya Ustaz? Tapi kalau ada salah satu orang tuanya yang paham, kemudian dia ngerti, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang kesalahan-kesalahan masa lalu, kemudian dia minta maaf kepada mantan pasangannya kalau mau, nah di titik itulah bisa aja anaknya ngerti. Dan ada anaknya yang memang hatinya mirip seperti itu, yang dekat dengan Allah. Saya bilang dekat ya. Nah di titik itulah nanti keluarga yang memang sudah pisah ini, wallahualam, bisa aja anaknya lebih paham, kemudian lebih jadi teratur, belajar agamanya juga mulai lurus aja. Dia tidak mau berpisah seperti orang tuanya, benar boleh tidak mau berpisah, tetapi juga belajar untuk memahami pasangan, tidak arogan, kan gitu, tidak menang-menangan, tidak merasa benar, tidak menekan pasangannya, harus belajar di situ. Bagaimana nanti kalau dia sudah ingin, kalau dia ingin menginginkan, kan kadang-kadang orang-orang gitu, seorang laki-laki, ya Allah berikan aku rezeki mamanya, kemudian diberi rezeki agar saya bisa menyenangkan pasangan. Iya memang dia menyenangkan pasangan, tapi istrinya disenengin, pasangan yang lain juga dia senengin, nggak tahu. Lah kan bermasalah lagi. Banyak itu masalah. Nah, iya. Ya kan. Gimana kasus? Nah kalau yang itu kita harus melihat Haji J. Kenapa dengan Haji J? Dia teguh pendiriannya. Istiqomah, teguh kalau itu pendiriannya. Jadi memang harus belajar memahami doa yang keluar dari lisan kita itu harus benar-benar kita pikirkan. Jangan sampai doa ini akan menjadi ujian, dari diri kita. Seperti itu. Jadi makanya kenapa doa itu kalau wujudnya duniawi itu tidak dikabulkan bagi orang-orang yang imannya kuat. Tapi karena dia dulu berdoa, ya Allah aku minta seorang istri yang sabar, kemudian dikabulkan, apakah itu termasuk korelasi ud'uni astajib lakum? Kalau itu memang Allah tersenyum, kan ngabulkannya itu kan tergantung Allah. Allah kan bukan pembantu kita. Jadi dikabulkan atau tidak dikabulkan itu sebenarnya tergantung Allah. Bukan tergantung ud'uni astajib lakum itu.
Karena kalau orang yang dia itu berdoa dikabulkan, pasti rata-rata orang itu ujub, riya, dan itu nggak ketemu dengan yang dikabulkannya oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau memang Allah melihat dia itu begitu, ada satu tambahan yang dia lupa biasanya. Ya Allah, berikan aku istri yang solehah, berikan aku istri yang begini, agar bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu. Nah, itu yang harusnya. Karena itu nanti akan antara suami dan istri itu saling belajar. Seperti itu. Baik. Bang Zai, dulu doanya seperti apa Bang Zai tentang meminta calon pasangan hidup? Bener, minta yang soleha. Yang soleha, terus apa lagi? Ya, agar dijadikan keluarga yang sakinah biasa. Seperti itu tuh zaman dulu. Tapi maaf Ji, waktu doa sakinah itu maksud dalam pikirannya yang bisa diatur, yang bisa Nggak ada pikiran. Itu baru doa lah. Tapi seperti ya Allah sabarkan aku dalam itu Itu setelah kejadian. setelah kejadian. Kalau Pak Tung gimana Pak Tung? Dulu doanya. Saya gini aja Pak Ustadz, sih ada pertanyaan sedikit. Ini ada seorang janda, dia sudah ditinggal 5 tahun, meninggal oleh suaminya, anaknya sekarang sudah kira-kira SMP lah gitu, curhat. Pingin sekali dia mendapatkan suami ini Pak Ustadz, seorang janda ini. Gimana nih caranya Pak? Saya sudah banyak orang yang datang mendekat ke dia, tapi laki-laki itu disuruh baik sama ibunya, baik sama anaknya, tapi tidak baik gitu Pak Ustadz. Jadi melihat hartanya si wanita ini. Emang hartanya seberapa besar? Belum pernah dikatakan sih, tapi kan dia berusaha nih Pak Ustadz, menghidupi, dia punya usaha, ya ada usaha. Itu solusinya bagaimana Pak Ustadz untuk supaya dia bisa lagi mendapatkan suami yang dulu kan sudah pernah menikah gitu maksudnya Pak Ustadz. Ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi sebenarnya itu boleh-boleh aja, keinginan punya suami, insya Allah boleh. Normal. Ya, normal. Ya kalau berdoa, kalau memang suami yang bisa membimbing lebih dekat pada Allah Ta'ala, boleh. Diminta suami yang soleh, ini kan baik sekali nih. Suami yang soleh, suami yang bisa bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada dia. Wah, ini berat ini. Ya, agar nantinya bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu ya Allah. Nah itu boleh, karena jangan meminta sesuatu yang tidak meningkatkan iman dan ketakwaan. Minta harta, rata-rata orang minta harta aja. Mana ada doa agar bisa meningkatkan iman ketakwaan? Nggak ada. Karena yang dia minta itu adalah nafsunya sebenarnya. Makanya jarang teman-teman dakwah itu mengajarkan kalau minta sesuatu, kalau dunia pun minta agar meningkatkan iman dan ketakwaan. Belum ada. Iya. Belum ada. Hanya semuanya itu dunia. Nah, kalau nanti doanya seperti itu, tinggal di amalkan, kemudian dia juga berikhtiar, kan begitu ya, berikhtiar boleh. Kalau memang nanti di titik tertentu ya bisa aja kalau dianggap mbak-mbak tadi itu sudah paham, mengerti, ya mudah-mudahan ada laki-laki yang didekatkan oleh Allah Ta'ala kepada dia yang ya soleh di sekufu lah ya, solehnya itu sekufu lah ya, insya Allah seperti itu. Memang itu harus belajar dari doa, itu harus tertib yang baik ya, kemudian belajar untuk sayang kepada pasangan, sayang kepada orang tua. Sebenarnya pada saat seorang wanita, seorang laki-laki yang dia sayang kepada orang tuanya beneran, kemudian dia ikhtiar, ibadahnya bagus, insya Allah nanti akan ketemu sama laki-laki itu juga sayang kepada dia beneran. Betul. Itu cara Allah aja sebenarnya menurut saya. Cuma jangan seterus kemudian dia sayang sama pasangannya terus ujub riak sombong kalau dia nah pasanganku itu nggak berani sama saya, ya nggak boleh seperti itu. Nah itu nggak belajar di dalam syariat Islam. Janganlah kalau udah tahu pasangannya sayang, ya lebihkan sayangnya, lebihkan semampunya lebih gitu. Tapi lebih sayangnya itu ya jangan terus
saking sayangnya terus selalu di kamar joget di depan pasangannya. Ya jangan, padahal umurnya udah 70 tahun. Nah ya kan jadi lucu. Itu kan ingat masa lalu. Ke bawah-bawah sampai tua. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi Baik. memang harus benar-benar monggo silahkan, kalau mamanya sudah pisah tetap harus ada rencana yang baik, tetap dekat pada Allah Ta'ala. Kalau memang dulu pisahnya karena dia ego, marah, emosi, ayolah minta maaf sama mantan pasangan, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian dicoba dirubah. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkan mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha. Amin. Intinya seperti itu. Jadi intinya adalah nikah 1, 2, 3, 4 umpamanya, atau nikah kemudian pisah kemudian nggak dapat pasangan, itu tidak akan mengurangi ibadah seseorang di hadapan Allah. Kalau memang di dalam pernikahan itu dia ibadahnya hancur, ya hancur. Baik. Tapi masih bisa diperbaiki kalau dia sendiri setelah dia itu ibadahnya hancur kemudian mulai paham, merenung, kemudian dia mencoba untuk belajar dekat kepada Allah Ta'ala lagi, ya Allah masih memberi kesempatan. Baik. Insya Allah seperti itu. Sama seperti kesempatan orang yang sakit tobat kepada Allah Ta'ala diberi kesembuhan. Nah itu sama insya Allah. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Oh, boleh. Bagaimana caranya kita sebagai seorang ayah atau seorang tua itu memberikan nasihat kepada anaknya supaya anaknya itu bisa sayang kepada orang tuanya? Itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Wah, ini berat ini karena yang ditanyain ini asli ini dia sendiri. Ini kayaknya harus di episode berikutnya. Persoalannya itu begini. Persoalannya begini. Emang harus episode berikutnya. Orang tua yang ingin disayang anak-anak dan anak-anaknya lah ya. Tunggu tanggal mainnya, episode berikutnya ya. Baik. Ya. Baik pemirsa dan seluruh beriman semuanya, obrolan hangat tentang masalah pernikahan dan perceraian ini sangat luar biasa ini ya. Kenapa? Karena saat ini sepertinya banyak di antara ya yang saat ini terjadi lah ya di masyarakat bahwa perceraian itu kayaknya lagi rame nih kan. Ternyata karena dari doa-doanya juga gitu. Kalaupun ternyata perceraian itu dikarenakan karena sulitnya istri diatur atau suaminya galak, ya mungkin dulu si calon istrinya atau si istrinya minta sabar, makanya dikasih yang galak. Kan gitu kan. Nah si ininya suaminya pun demikian, bisa jadi ini karena memang di ujian akhir-akhirnya kan. Iya. Ujian atas apa yang dia minta dahulu kepada Allah. Iya. Ya, Betul. makanya jalan satu-satunya ya kita kembali lagi sih merenung, mohon ampun kepada Allah. Kalau memang dulu doanya salah ya diperbaiki. Selagi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalaupun yang tadi Kak Pak Tung sudah selesai, sudah lepas, berarti bertobat dan berdoa meminta penggantinya yang lebih baik. Itu bukan Pak Tung yang Oh bukan ya, bukan Pak. Ada yang curhat? Oh, itu kita Pak Tung ya. Maksudnya yang cerita sama Pak Tung. Iya, Yang betul, cerita. betul. Baik, jadi seluruh beriman, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan ridhonya Allah. Amin ya Allah, amin ya Jadi Rabbal segala apa yang kita lakukan, kita berumah tangga niatkan semuanya lillahi ta'ala. Jadi istri yang lillahi ta'ala, jadi suami yang lillahi ta'ala ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan terima kasih Guru atas pencerahannya hari ini. Pak Tung terima kasih, Bang Jai terima kasih. Jumpa lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.